A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang sedang ada di rumah ini luar biasa ya. Kalau kita bicara laki-laki ini biasanya laki-laki ini suka mengobrol janji manis. Setuju nggak Ustaz Lulung? Banget. Oh banget ya. Mas Yudi begitu ya? Enggak ya, enggak. Jadi kadang-kadang gitu ya kan. Kamu tuh satu-satunya di hatiku. Kalau tapi nggak semua laki-laki begitu. Tapi kebanyakan memang ada yang begitu beneran gitu loh kepada pasangannya. Kamu itu benar-benar segalanya bagiku. Tapi tiba-tiba ada simpenan yang lain. Nah hari ini nih ya kita bahas nih ya mudah-mudahan ya buat para laki-laki ya. Enggak hatinya ada di mana-mana katanya. Setiap tikungan ada, enggak gitu harusnya. Gitu. Jadi setia itu memang satu aja, bismillah. Nah sekarang kita bahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah, benarkah cuma aku di hatimu? Cie. Nah tapi kita akan mulai dulu nih, sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan ya. Di mana tayangan ini agak kurang mengenakan sih sebenarnya kalau dilihatnya. Ada kasus viral ya. Seorang laki-laki atau seorang pria ini menikahi dua wanita sekaligus. Ini di tayangannya nih. Mereka sepakat menikah dengan proses merarik pada Rabu 21 Juli 2021. Tapi beberapa menit setelah ia tiba di rumah Korik, perempuan lain datang dan meminta untuk dinikahkan juga. Ia adalah Yuanita Ruri. Yuanita diketahui pernah menjalin hubungan dengan Korik sejak tahun 2016. Setelah mengetahui Korik akan menikah, Yuanita kemudian mendatangi rumahnya dan meminta Korik untuk menikahinya. Setelah keluarga berunding, maka diputuskan Korik menikahi dua perempuan tersebut dengan masing-masing mas kawin sebesar 1,7 juta rupiah. Setelah mencapai kesepakatan, Husnul mengaku tak apa-apa dan menerima keputusan tersebut. Hingga saat ini diketahui Korik belum memiliki pekerjaan dan mengaku masih tinggal di kontrakan milik saudaranya. Allahu Akbar, luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir dengan akal sehat kok bisa gitu ya. Orang rumah aja belum punya, nikahnya dua gitu. Ini nggak capek apa kerjaan belum. Ini kebetulan tadi kita kuat tauhidnya. Iya ini kita lihat nih tadi ceritanya nih apa namanya yang kita tonton sama-sama ini bukan cerita ya, kejadian nyata. Ini ada di daerah Lombok nih. Daerah Lombok kampungnya Ustaz Lulung bener ya? Tapi saya Lombok Barat. Oh, itu beda. kan Lombok Sonoan. Oh Lombok Sonoan. Saja. Tapi sama-sama Apa Lombok. susahnya Iya. sih mengakui Sama gitu. aja kan sebenarnya di situ juga Sonoan dikit katanya. Beda sono. Lombok sana. Iya. Nih pertanyaannya nih, apakah di dalam Islam ini ya, di dalam sudut pandang Islam ini, apakah ini diperbolehkan menikahi dua sekaligus ya, dalam satu akad ibaratnya kiri kanan cuma dua kali akad gitu ya. Terus lalu hukumnya apa di mata Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal yang seperti ini nih ya. Apakah enggak dilihat sebagai kayak orang-orang, kayaknya mempermainkan pernikahan banget sih, kerjaan belum ada, rumah belum punya, Bener-bener nikah ya. dua. Nah ini gimana Nekat ya. penjelasannya biar enggak Emosi dicontoh saya. gitu. Ya sabar, Jangan. belum juga tahu sih udah emosi aja. Silakan tafadhol. Makasih Kakak Fadli, mohon izin Ustadz, Nur Maulana juga Ustadz Syam. Dan pemirsa semuanya ya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Aduh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik manja, juga insya Allah ganteng-ganteng soleh. Amin. Emang sih kalau kita tadi melihat ya, yang namanya tayangan tadi, sebagai manusia biasa, sebagai muslimah gitu ya, kayaknya kesal banget, udah belum ada kerjaan ya kan, masih ngontrak pula, kok nekat sekali. Ini kalau kita sebagai manusia biasa, tapi sebagai sudut pandang Islam ya kan, menikah itu memang perintah Allah. Ya kan dalam surat 24 ayat 32, wangkil ayyama minkum, nikahilah orang-orang yang jomblo-jomblo, ya jombloan-jomblowati di antara kalian segera menikah. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 3, ya nikahilah oleh kalian hai laki-laki perempuan-perempuan yang kalian sukai. Mau 2, mau 3 atau 4, emang begitu kalau kata surat An-Nisa ayat 3. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus terima ayat.
Tapi ingat pemirsa, kalau kalian bisa berlaku adil boleh, kalau nggak bisa jangan. Biasanya nih, adil itu susah adilnya. Karena apa? Menurut surat An-Nisa ayat 128, adil untuk masalah hati nggak bisa. Tapi adil masalah materi, mungkin rumahnya sama, ranjangnya sama, bajunya sama, bisa. Tapi kalau masalah hati, dalam kitab Ibnu Katsir pun Rasulullah bersabda, ya Allah, inilah yang aku bisa berikan kepadamu. Betapa aku berusaha untuk adil tapi hatiku tidak bisa. Ada yang dia cenderungkan hatinya. Misalnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini, jadi kalau masalah poligami ini memang perintah dalam surat An-Nisa 3. Yang penting adil atau enggak. Redo atau enggak nih si istri yang pertamanya. Masalah kita enggak tahu hati wanita. Siapa yang tahu hati wanita? Kadang-kadang bilang enggak apa-apa, padahal marah. Ya udah terserah, padahal maunya apa? Ya kan cie-cie padahal cemburu. Ini bahasa wanita tuh lucu gitu loh. Cie-cie pergi nih, padahal dia pengen diajak. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa padahal ya kan. Nah jadi kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 3 boleh asalkan bisa adil enggak. Karena apa dalam surat 66 ayat 1 tidak boleh kita mengharamkan yang halal. Poligami itu halal. Tapi masalahnya tadi kita dengar belum kerja. Bahasa kita nih sebagai perempuan kerjaan enggak dablek. Rumah juga masih ngontrak. Berani-berani punya istri 2. Astagfirullahaladzim. Tapi kita kembali kepada ayat. Mungkin ya dia yakin dengan surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu dalam keadaan miskin, kekurangan, Allah kasih kekayaan. Dengan menikah. Dengan menikah. Salah satu menikah itu membawa kekayaan. Tapi tetap harus cari kerjaan. Harus yang namanya adil ya kan. Jangan yang namanya ya sembarangan gitu deh. Ya Allah gak bisa habis pikir juga nih. Jangan-jangan kalau suaminya poligami, istrinya ke poliklinik. Wah repot kan. Masuk rumah sakit maksudnya. Masuk rumah sakit maksudnya. Siapa juga yang namanya Redo ya kan. Ini kayaknya nih sering denger lagu dia nih. Gimana tuh? Ya lagunya begini nih. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Asalkan kau jangan pernah kayak gitulah kira-kira. Coba saya bilang dulu sama Mas Yudi. Dulu tadi Ustaz Lalu mau jadi yang kedua katanya. Gimana tuh? Itu lagunya. Padahal kapan dulu ya judul kita hari ini apa ya? Benarkah aku satu di hatimu? Iya benarkah Ada lagi. cuma aku di hatimu. Nah, katanya Jangan begitu. ganti-ganti judul lah. Oh gitu ya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Mungkin seperti itu, tapi kita doain. Bagi yang memang kuat dan bisa, silakan monggo. Karena apa? Tidak ada larangan dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam, menikah seperti tadi boleh-boleh aja. Yang penting ada lazimnya, ada ijab kabul, ada penghulunya, ada saksinya, ada mahar. Yang penting syarat rukunnya semuanya terpenuhi. Begitu Kak. Iya. Masalahnya bisa kagak tuh ngadepin 2 orang perempuan. Satu perempuan aja 20.000 kata. Ya Allah. Ini 2 perempuan. Ini yang 40.000. nikah siapa, yang marah-marah siapa ini? Karena memang kita sebagai wanita gimana ya, gitu, iya. diduain gitu loh. Iya. Aduh, Tapi benar sih, astagfirullahaladzim. maksudnya gini, kita nggak boleh mengharamkan yang halal. Karena Iya. memang diperbolehkan sama Allah. Cuma kalau kita baca surah juga jangan dipenggal-penggal. Nah, Jadi itu ujungnya dia. juga harus dilihat. Kalau kita memang nggak sanggup, nggak bisa berlaku adil dan nggak mampu, lebih baik satu, kan gitu. Iya, Itu juga harus dibaca. Jangankan gitu. istri 2 Pak. Apa Saya tuh? punya ibu 2 aja ya lumayan. Allahu Akbar, ini mau curhat lagi. Ntar ya, kalau iklan baru curhat. Iya. Kita lanjut lagi nih, tadi ngomongin bicara masalah adil nih, kayaknya tertarik juga saya. Gimana caranya supaya suami ini bisa adil? Gak usah jauh-jauh deh, dia dalam rumah tangga ini bicara masalah tentang keadilan suami ini, masalah ego ya kan. Kadang-kadang yang namanya manusia itu suka mengedepankan ego. Lalu adil yang dimaksud ini dalam hal apa aja sih, bisa dijelaskan mungkin sama Ustaz Syam. Apakah nafkah juga harus sama rata gitu ya kan? Atau waktu juga harus dibagi 2, terus mungkin juga jatah preman juga sama atau bagaimana gitu. Oke, jatah preman gitu Mau ya. izin Ustaz Syam, tafadhal. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Ustaz Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Subhanallah, ayat inilah yang dimaksud tentang ayat tadi poligami. Kemudian jikalau pertanyaannya bagaimana yang dimaksud dengan adil, walaupun ayat Al-Quran mengatakan ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Walan tastati'u, engkau tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil di antara perempuan-perempuanmu. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bahwasanya memang kita tidak pernah mampu secara hati, secara perasaan, secara sayang, secara cinta. Namun ada yang bisa kita berlaku adil di dalamnya, dan inilah yang akan menjawab pertanyaan bagaimana konsep adil dalam berpoligami. Satu, keadilan dalam nafkah. Nafkah yang diberikan harus sama rata. Subhanallah. Mungkin pertanyaannya bagaimana kalau istri yang pertama anaknya 3, yang kedua belum ada anak. Berarti nafkahnya tetap rata antar istri. Namun istri yang pertama ada tambahan untuk 3 anaknya. Jadi sesuai dengan jumlah anak yang ada. Maka itulah nafkah yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal juga harus sama, subhanallah. Antara yang satu dengan yang dua. Bukan masalah tempat tinggalnya, model rumahnya atau harga rumahnya. Tapi ternyata masalah pembagian waktunya. Bagaimana kita dengar kisah daripada Rasulullah SAW dengan adilnya membagi hari di antara istri-istri Rasulullah SAW. Lalu salah seorang istri mengatakan, ya Rasulullah, saya ini udah expire gitu ya, saya udah nggak ada gunanya untukmu, saya ini udah tua, tapi saya juga nggak rela kalau dicerai denganmu ya Rasulullah. Saya ini pengen aja gitu jadi istrimu, bangga aja gitu saya menjadi istri seorang kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pengen pernikahan kita itu bukan hanya di dunia tapi sampai ke surga. Cuma ya Rasulullah, jatah bermalamku karena aku ya udahlah ya, pakai aja untuk Sayyidatina Aisyah, pakai aja untuk Siti Aisyah. Artinya Rasulullah tidak membeda-bedakan waktunya antara istri yang satu dengan istri yang kedua atau istri yang ketiga. Tapi Rasulullah membagi rata, membagi adil waktu tersebut. Maka Rasulullah SAW curhat ke Allah, ya Allah aku udah berusaha adil dengan perhatian, dengan waktuku, tapi hatiku tidak. Maka itulah tadi dikatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kemudian apalagi kiswah, pakaiannya, dalam hal pakaiannya juga adil yang disebutkan. Maka berhati-hatilah ketika tidak ada keadilan di dalamnya. Rasulullah SAW itu 25 tahun monogami. Jadi Rasulullah sama Ibunda Khadijah itu satu istri. Hanya sedikit durasi di antara kehidupan Rasulullah SAW berpoligami. Maka jika dikatakan Rasulullah SAW itu sunnah dalam berpoligami, mungkin kami lebih setuju ketika ulama mengatakan poligami itu bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu khilaf aula, meninggalkannya jauh lebih baik. Kenapa? Karena meninggalkannya lebih banyak manfaatnya dibandingkan melakukannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Sama-sama, ilmunya. Mas Fadli. Karena memang kita bicara masalah tentang membahagiakan orang itu nggak gampang. Satu aja kita mau coba bahagiain kayaknya kok belum maksimal gitu ya, belum satu aja kita maksimal gitu loh. susah. Nah ini Masya Allah, bosok ngotot juga, biasa aja bun. dia emosi banget kayaknya. Nih kita lanjut lagi nih, tadi saya tertarik juga bicara masalah tentang suami istri ya, namanya mungkin wanita ini giroknya itu kadang-kadang tuh lebih tinggi gitu loh. Cemburunya itu sama suami itu lebih tinggi. Kadang-kadang terpintas mungkin di pikiran mereka banyak yang nanya nih, kalau suami saya pergi terus gak ngasih kabar, itu mulai ada perasaan-perasaan curiga. Curigation gitu ya, bener ya Bunda ya? Yes. Ini jangan-jangan dia kemana nih, kok di telepon gak bisa, di WhatsApp gak bales, wah aduh gimana nih, cemburu gitu loh, meledak-ledak kadang-kadang gitu ya kan. Nah itu apa seharusnya dilakukan oleh para istri nih biar nggak timbul rasa-rasa seperti itu? Ustadz Maulana nih kayak jago nih, karena kan istrinya kan waktu itu di luar kota, dia di sini kan sendiri, nggak ada pikiran yang cemburu gitu. Itu gimana ilmunya Ustadz? Coba bagilah kayak yang lain. Silakan Ustadz. Ini Ustazah Lulung, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Islam itu indah, mengangkat satu tayangan tema yang sangat menarik, mengantarkan buat kita untuk bisa apa? Setia sama pasangan, mengerti akan pasangan, dan memahami serta bisa mendukung antara satu dan yang lainnya. Masya Allah. Dalam hal ini saya dapat tugas nih, bagaimana nih? Aduh ya Allah, kayaknya berdasarkan pengalaman deh. Yes, mantap. Menjaga perasaan dan hati istri agar tidak gampang cemburu dan tidak berpikiran buruk. Berbicara tentang hal ini kembali lagi. Saya salut kepada, pernah saya dengarkan tausiah dari Abi Maki yang luar biasa. Karena ada kisah, ini bukan kisah saya, kisah orang ya. Dalam artian suami istri berjauhan daerah. Sampai alhamdulillah suaminya aman, istrinya juga aman. Tapi ketika suaminya, maaf saya pinjam kata-kata ini, selingkuh, ternyata apa yang terjadi, istrinya pun ikut selingkuh. Jadi hati-hati, apa yang kita lakukan akan terjadi dengan pasangan kita. Kalau engkau menjaga dengan dirimu, dia insya Allah akan bisa juga menjaganya. Maka hati-hati kepada semuanya, harus sadarkan diri. Yang paling penting, saya tidak berpikiran kemana-mana, tapi satu titik hal yang harus kita lakukan, maka iman dan takwa ini yang harus dijaga. Kalau mungkin kita penjagaan CCTV, penjagaan orang, pengawasan, itu bisa saja. Maaf ada waktu untuk bisa mencari waktu, mencari situasi, kondisi dan sebagainya. Tapi kalau kita jagain dengan iman dan takwa, aman. Karena yang jaganya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Berikan kepada Allah, biar Allah yang atur, yang jaga. Wa may yattaqillah, bertawakal kepada Allah. Yang jelas, tingkatkan ketakwaan dan iman, aman itu. Yang kedua, harusnya mohon izin tanpa menggurui, perbanyak ibadah. Ketika kita sibuk dengan ibadah, sehingga tidak ada perbuatan buruk yang mau menempel di kepikiran kita, di hati kita. Apalagi perbuatan kita, pasti insya Allah terjaga. Apalagi salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menghilangkan diri kita dari perbuatan dua ini. Keji dan mungkar. Perbuatan yang merugikan diri dan perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satunya perbuatan yang namanya, maaf saya pinjam kata-kata ini, kalau kita bahasakan selingkuh dan sebagainya. Dan apalagi? Perbaiki diri, jadilah teladan. Ketika laki-laki jadi teladan, istri kan malu untuk melakukan sesuatu hal. Begitu pula sebaliknya, istri taat, istri jadi teladan. Kata suaminya, aduh ada keinginan untuk melakukan yang namanya selingkuh. Istri saya baik-baik aja. Nah yang namanya manusiawi, kadang-kali ada timbul tadi, betul kata Mas Fadli, perempuan itu giraknya lebih tinggi, kecemburuannya lebih tinggi. Nah pisahkan diri kita dari perasaan itu dulu. Pisahkan, jangan. Karena maaf ya, jangan, hilangkan jangan itu. Kemudian cari tahu dari mana kita bisa cemburu. Kenapa sih? Oh karena dia pergaulannya, tolong beritahu istri, tolong jangan bergaul. Sama juga terbaliknya. Saya pernah pakai baju kaos yang ada, kan baju kaos saya kan baju dalam semua. Betul. Saya jarang pakai baju, pasti baju koko. Iya. Tiba-tiba ada teman kita jualin baju itu yang ada keraknya. Aku pakai, terus aku video call sama Minora. Langsung kaget. Abah dari mana? Mau kemana? Kok bajunya beda? Mau, ya Allah. Sejak saat itu saya tidak berani pakai baju itu. Sekarang udah dipakai lagi? Enggak. Kan Nanti. saat panjang ceritanya nih jadi. Iya. Kemudian kalau bisa tulis kata-kata itu sehingga kita bisa memperbaiki diri supaya tidak kepikiran, lalu bicarakan sebaik-baiknya sehingga tidak ada prasangka itu kan jelas. Betul. Gitu. Masya Ya Allah juga jangan sesuatu yang tidak disuka pasangan jangan lakukan, sesuatu yang disuka pasangan lakukan. Ya pokoknya yang nggak suka jangan dilakuin gitu ya. Itu Masya Allah, dan komunikasi itu tetap terjaga. Itu luar biasa deh komunikasi ini, nggak main-main ya kan. Iya dah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Makasih. Maulana atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain juga, buat semuanya ini Masya Allah. Ada satu pertanyaan buat Ustazah Lulung nih ya. Kalau Ustazah Lulung nih jujur nih, semua perempuan cerita yang di poligami suaminya itu berat rasanya. Kira-kira berat nggak rasanya menurut Ustazah Lulung?
Ya berat pastinya. Kalau Mana ngalamin? ada yang mau. Kalau ngalamin yang pertama dikasih syarat itu pastinya. 3 syarat ya. Apa syaratnya? Syaratnya ya mau tahu Apaan nanti tuh? aja. Nanti. Pokoknya yang penting dia lebih cantik dari kita. Terus? Dia lebih kaya dari kita. Terus yang Biar ketiga? nggak numpang hidup. Yang ketiga dia harus langkai mayat kita. Gak jadi dong. Itu mah bukan kasih syarat, itu ngancem. Yaudah ntar aja deh ya. Nanti kita akan jelaskan Iya, setelah iya. satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.